Masuk dan berkembangnya agama Islam di Kepulauan Indonesia pada masa lalu, secara langsung maupun tidak langsung, telah berpengaruh terhadap khazanah kebudayaan kita. Seperti yang kita ketahui, sebelum agama Islam masuk dan berkembang di Kepulauan Indonesia, agama dan kebudayaan Hindu telah lebih dahulu berkembang. Kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha pun telah berkuasa di Kepulauan Indonesia, mulai dari Sriwijaya di Sumatera, Kutai di Kalimantan, Mataram kuno, hingga Majapahit di Jawa. Selama ratusan tahun, agama dan kebudayaan bercorak Hindu-Buddha mengakar kuat pada sendi-sendi kehidupan rakyat, hingga pada akhirnya mulai muncul para saudagar Muslim dari Jazirah Arab yang singgah dan menetap di Kepulauan Indonesia. Singkat cerita, berbagai macam bentuk akulturasi pun bermunculan di tengah kehidupan masyarakat lokal. Akulturasi tersebut bisa kita saksikan dalam berbagai sendi kehidupan, mulai dari seni bangunan, seni rupa, seni pertunjukan, aksara dan seni sastra, sistem sosial dan pemerintahan, pendidikan, sistem penanggalan, hingga tradisi lokal. Guna mengetahui lebih dalam tentang berbagai akulturasi kebudayaan di masa Islam tersebut, mari simak video penjelasan berikut ini. Pertama, seni bangunan. Perkembangan seni bangunan pada masa Islam menunjukkan adanya perpaduan antara kebudayaan lokal, Hindu-Buddha, dan Islam itu sendiri. Hal tersebut dapat kita saksikan bersama dari ragam bentuk bangunan yang penuh makna. Kedua, seni rupa. Kebudayaan Islam juga turut berpengaruh pada perkembangan seni rupa di Indonesia. Ketika ajaran Islam melarang segala bentuk penggambaran makhluk hidup seperti manusia dan binatang, para seniman di masa itu membuat terobosan baru dalam bidang seni rupa. Mereka menciptakan lukisan dan ukiran makhluk bernyawa dengan wujud yang disamarkan oleh beragam hiasan yang indah, hingga hasilnya tidak lagi menyerupai wujud manusia atau binatang. Ketiga, seni pertunjukan. Ada hal menarik yang perlu kita ketahui jika membahas tentang seni pertunjukan pada masa Islam. Unsur seni yang berkembang di masyarakat pada masa Islam sangat bernuansa keagamaan. Bahkan, kesenian juga dijadikan sebagai sarana penyebaran agama Islam. Nuansa Islam dalam bidang seni pertunjukan dapat ditemukan dalam seni tari, seni wayang, dan seni musik. Keempat, aksara dan seni sastra. Pada awal perkembangan Islam di Kepulauan Indonesia, bahasa Arab hanya digunakan untuk melantunkan doa-doa dan membaca kitab suci Al-Quran. Namun, sejak abad ke-18, bahasa Melayu mulai menyisipkan kosakata Arab dalam percakapan sehari-hari. Selain kosakata bahasa, aksara Arab atau hijaiyah juga mulai digunakan oleh masyarakat Indonesia. Kelima, sistem sosial dan pemerintahan. Masuk dan berkembangnya agama Islam juga berpengaruh terhadap konsep kepemimpinan di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, seorang raja dianggap sebagai titisan dewa. Namun, setelah kedatangan Islam, kultus tersebut perlahan dihilangkan. Para penguasa kemudian menggunakan jasa ulama atau wali untuk mengangkat mereka sebagai wakil dari Tuhan di dunia, atau biasa disebut Khalifatullah. Keenam, sistem pendidikan. Pada masa Hindu-Buddha, istana selain menjadi pusat pemerintahan, juga dijadikan sebagai pusat pendidikan dan keagamaan. Hal ini juga terjadi di masa Islam,
di mana seorang raja biasanya mendatangkan para ulama untuk mengajarkan ilmu keagamaan bagi raja dan para kerabat. Selain istana, pengajaran dan penyiaran agama Islam juga dilakukan melalui lembaga pendidikan pesantren. Ketujuh, sistem penanggalan. Sistem penanggalan Islam di Indonesia dipengaruhi oleh penanggalan pada masa Hindu-Buddha. Sistem penanggalan Saka yang sebelumnya digunakan oleh masyarakat Hindu pada masa Sultan Agung Hanyokrokusumo mengalami perubahan dengan memadu-madankan kalender Saka dengan kalender Hijriah. Kedelapan, tradisi. Akulturasi kebudayaan pada masa Islam juga berpengaruh pada tradisi lokal masyarakat. Beberapa tradisi Islam yang masih berkembang di masyarakat hingga saat ini, diantaranya adalah sekaten, garebek, selamatan, dan ziarah kubur. Berdasarkan peninggalan-peninggalan yang tersisa menunjukkan bahwa kedatangan Islam di Kepulauan Indonesia tidak sepenuhnya menghilangkan budaya lokal yang telah mengakar kuat dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat di Indonesia. Justru, dengan kedatangan agama Islam, makin menambah khazanah kebudayaan dan menunjukkan bahwa pada prinsipnya, nenek moyang Indonesia telah menjunjung keberagaman dan toleransi bahkan sejak ratusan tahun lalu.